Baik, selamat datang kembali di channel Tanya Soal. Di video kali ini kita lanjutkan lagi pembahasan soal-soal matematika. Dan bagi kamu yang membutuhkan referensi pembahasan soal-soal sebelumnya, kamu bisa cek link yang sudah kita cantumkan di kolom deskripsi. Dan sebelum kita mulai, kita berterima kasih buat kamu yang sudah mensupport channel ini dengan cara like, subscribe, dan juga men-share informasi channel ini kepada teman-teman yang lain. Dan tentunya khususnya buat kamu yang sudah join dan bergabung di membership channel kita. Dengan bergabung di membership, kamu bisa mendapatkan akses ke video-video yang kita tujukan khusus buat kamu yang sudah bergabung sebagai pelanggan di channel ini. Baik, kita bahas soal di video kali ini. Suku banyak X pangkat 3 tambah PX kuadrat tambah 3X tambah 2 habis dibagi oleh X kurang 2. Nilai P sama dengan titik-titik. Jadi di sini kita temukan suatu frase kata habis dibagi. Itu bisa berarti bahwa ketika kita mensubstitusikan nilai X kurang 2 ini, berarti kita akan mendapatkan nanti hasilnya sama dengan 0. Jadi untuk X kurang 2 kita misalkan sama dengan 0, berarti nilai X-nya sama dengan 2. Kemudian kita substitusikan ke persamaan X pangkat 3 tambah PX kuadrat ditambah 3X tambah 2, sehingga 2 pangkat 3 ditambah P kali 2 kuadrat tambah 3 kali 2 tambah 2 sama dengan 0. Jadi kita kerjakan 2 pangkat 3 adalah 8 ditambah 2 pangkat 2 4 dikali P menjadi 4P. 3 kali 2 adalah 6 ditambah 2 sama dengan 0. 4P berarti sama dengan 8 tambah 6, 14 tambah 2 adalah 16. Dipindahkan ke kanan menjadi minus 16. Berarti nilai P-nya adalah minus 16 dibagi 4 sama dengan negatif 4. Maka dengan demikian untuk soal nomor 1 ini jawabannya adalah yang di option E. Kita lanjut ke soal kedua. Suku banyak 8X pangkat 3 dikurang 18X pangkat 2 ditambah PX tambah 30 habis dibagi oleh 2X kurang 3. Nilai P-nya sama dengan titik-titik. Jadi untuk yang pernyataan habis dibagi, berarti kalau kita substitusikan nilai X-nya, dalam hal ini 3/2 ke persamaan yang 8X pangkat 3 dan seterusnya, akan memberikan hasil sama dengan 0. Kita kerjakan dulu yang untuk 2X kurang 3 kita buat sama dengan 0. Berarti 2X sama dengan 3, maka dengan demikian nilai X-nya adalah 3/2. Nilai X-nya 3/2 kita substitusikan ke persamaan yang pertama. 8 kali 3/2 pangkat 3 dikurang 18 dikalikan dengan 3/2 di pangkat 2 ditambah P kali 3/2 ditambah 30 sama dengan 0. Berarti 8 dikali 27/8 dikurang 18 kali 9/4 tambah 3P/2 ditambah 30 sama dengan 0. Yang 8 yang pertama habis, berarti 27 dikurang 18 dan 4 kalau kita bagi 2 jadi 9/2. 9 kali 9-nya 81/2 ditambah 3P/2 ditambah 30 sama dengan 0. Maka kalau kita kerjakan terlebih dahulu, 27 tambah 30 adalah 57. Kita dapatkan suatu persamaan min 81/2 ditambah 3P/2 sama dengan menjadi minus 57. Kemudian untuk menghilangkan per 2-nya kita kali 2 semua. Menjadi minus 81 ditambah 3P sama dengan yang minus 57 juga kita kali 2 menjadi minus 114. Maka 3P-nya sama dengan minus 114 ditambahkan dengan 81. Kita dapatkan nilai dari 3P sama dengan minus 33. Maka nilai P-nya adalah minus 33 dibagi 3 sama dengan negatif 11. Berarti untuk soal ini jawabannya adalah yang di option A. Kita lanjut ke soal berikut. Soal nomor 3, suku banyak PX, yaitu 3X pangkat 3, dikurang 5X kuadrat kurang 42X kurang 40 dibagi oleh 3X tambah 4. Hasil bagi dan sisanya berturut-turut adalah titik-titik. Jadi untuk PX ini kita perhatikan dari derajat tertingginya pangkat 3, pangkat 2-nya ada, pangkat 1-nya ada, dan pangkat 0-nya atau konstantanya ada lengkap. Maka kita buat dengan cara skema. Kita tuliskan masing-masing koefisiennya. Angka 3,
negatif 5, kemudian negatif 42, dan negatif 40. Dalam hal ini, kita akan kerjakan dengan cara skema untuk 3x tambah 4, kita tuliskan sama dengan 0, berarti 3x sama dengan minus 4, berarti x-nya sama dengan minus 4/3. Jadi kita turunkan 3-nya ke bawah, kemudian minus 4/3 kita kalikan 3, hasilnya adalah negatif 4. Kita jumlahkan, negatif 5 ditambahkan negatif 4 menjadi negatif 9. Kemudian negatif 4/3 kali negatif 9, negatif dikali negatif menjadi positif. Hasilnya adalah 12. Kita jumlahkan menjadi negatif 30. Kemudian negatif ketemu negatif kembali menjadi positif. 4/3 kali 30 adalah 40. Kita jumlahkan menjadi 0. Berarti yang 0 ini adalah sisanya. Kemudian karena pembaginya ini memiliki nilai koefisien X adalah 3, maka hasil baginya ini kita bagi 3 menjadi 1, minus 3, minus 10. Suatu derajat polinom berderajat pangkat 3 dibagi dengan X pangkat 1, maka 3 dikurang 1 jadi 2. Maka hasil baginya adalah kita mulai dari angka 1 ini dengan menggunakan X pangkat 2. Menjadi 1x kuadrat kurang 3x kurang 10, dan sisa yang tadi nolnya kita tulis di bawah, maka jawabannya adalah x kuadrat kurang 3x kurang 10 dan 0. Dengan demikian jawabannya adalah yang di option A. Kita lanjut ke soal berikut. Untuk soal keempat, salah satu faktor dari Px sama dengan 4x pangkat 3 dikurang 3x kuadrat ditambah Kx tambah 42 adalah x kurang 2. Faktor linear yang lainnya adalah titik-titik. Jadi kita mulai dari x sama dengan 2. X kurang 2 kita tuliskan sama dengan 0. Maka nilai x-nya sama dengan 2. Sehingga kita akan dapatkan bahwa nanti P2 nilainya sama dengan 0. Karena x kurang 2 itu adalah faktornya. Jadi kalau faktor kita substitusikan ke persamaannya, akan memberikan hasil sama dengan 0. Sehingga 4 dikalikan 2 pangkat 3 dikurang 3 kali 2 kuadrat tambah K kali 2 tambah 42 sama dengan 0. 2 pangkat 3 8 kali 4 adalah 32 dikurang 2 pangkat 2 4 dikali 3 12 tambah 2K tambah 42 sama dengan 0. Kita kerjakan satu persatu. 32 dikurangkan dengan 12 adalah 20. Kemudian ditambahkan 42 adalah 62. Berarti 2K-nya sama dengan 60 tadi kita pindahkan ke ruas kanan menjadi minus 62. Maka nilai K-nya adalah 31, minus 31. Kita kembalikan. Jadi Px-nya kita dapatkan sama dengan 4x pangkat 3 dikurang 3x kuadrat dikurang 31x ditambah 42. Maka kita akan mencari faktor lain dengan menggunakan metode skema. Kita perhatikan bahwa di sini pangkat 3-nya ada, pangkat 2-nya ada, pangkat 1-nya sudah ada, dan konstantanya juga. Berarti sudah lengkap, kita tuliskan 4, kemudian minus 3, kemudian dari K-nya minus 31, kemudian konstantanya 42. Dalam hal ini, tadi dia dibagi dengan X kurang 2. Kita tuliskan 2-nya di sini. 4-nya turunkan ke bawah. Ini kita berikan tanda jumlah. 2 dikali 4, 8. Dijumlahkan menjadi 5. 2 kali 5 menjadi 10. Kita jumlahkan menjadi minus 21. Kita kalikan lagi. 2 kali minus 21 adalah minus 42 dan menjadi 0. Maka sisanya adalah 4x kuadrat ditambah 5x dikurang 21 sama dengan 0. Maka dalam hal ini kita akan mencoba pemfaktoran. Jadi kalau untuk pemfaktoran kita tuliskan dalam bentuk 4x, kemudian 4x, kita bagi dengan 4. Kita akan menghitung atau mencari nilai dua bilangan yang kalau kita kalikan, 4 dikalikan 21, hasilnya sama dengan minus 84. Dan kalau dijumlahkan, hasilnya adalah, bilangannya adalah 5. Maka kita bisa mencoba dengan 12 dikali 7, 12 dengan min 7 ya. Jadi 12 kalau dikalikan dengan min 7 hasilnya min 84, 12 ditambahkan dengan min 7 hasilnya 5. Karena kita sudah memperoleh nilai 12 dan min 7, kita tuliskan sini positif 12 dan negatif 7. Kemudian setelah kita peroleh, kemudian kita tuliskan, kita bagi 4 yang ini menjadi 4x dibagi 4 adalah x,
kemudian 3, dan sisanya 4x kurang 7. Maka faktor linear yang lain adalah salah satu dari x tambah 3 ataupun 4x kurang 7. Dan kalau kita perhatikan yang ada di pilihan adalah yang option 4x kurang 7. Kita lanjut ke soal berikutnya di soal nomor 5. Suku banyak PX sama dengan 2x pangkat 3 dikurang 9x kuadrat ditambah 19x kurang 16 dibagi oleh x kuadrat kurang x tambah 1, hasil bagi dan sisanya berturut-turut adalah titik-titik. Jadi kita perhatikan untuk PX-nya itu pangkat 3-nya ada, pangkat 2-nya ada, pangkat 1-nya ada, pangkat konstantanya, pangkat 0-nya ada. Kita tuliskan sebagai 2, kemudian min 9, kemudian 19, dan kemudian minus 16. Dalam hal ini dia dibagi dengan suatu persamaan kuadrat, maka kita misalkan ini sebagai AX kuadrat tambah BX tambah C, maka pembagi pertama adalah min C per A dan pembagi kedua adalah min B per A. Karena di sini A-nya sama dengan 1, B-nya min 1, C-nya 1, maka nilai pembagi pertama adalah min C per A, berarti pembagi pertamanya adalah min 1 ya. Kemudian pembagi keduanya adalah min B per A. Min dari min 1 dibagi 1, berarti pembagi keduanya adalah 1. Kemudian yang dua bagian yang pertama ini tidak kita isikan. Kemudian yang bagian pertama dan bagian ujung untuk yang pembagi kedua tidak kita isikan. Kita jumlahkan di bagian ujung, kita turunkan angka 2 ini. Min 1 dikalikan dengan 2, hasilnya min 2 kita tulis di sini. 1 dikali 2, hasilnya 2 kita tuliskan di sini. Karena kolom ini sudah penuh, kita jumlahkan. Min 9 tambah 2 menjadi minus 7. Kita lanjutkan perkaliannya. Min 1 dikali min 7 hasilnya 7. 1 kali min 7 hasilnya min 7. Kita jumlahkan. Ini hasilnya 10. Yang ini hasilnya min 9. Berarti kita bagi dua kelompok. Bagian yang depan ini namanya hasil. Dan dua yang belakang namanya sisa. Maka kita tuliskan hasil baginya sama dengan, karena di pangkat 3 dibagi pangkat 2, berarti 3 dikurang 2 jadi pangkat 1, maka hasilnya kita tuliskan dalam bentuk bilangan berpangkat 1. Dan sisanya 1 derajat di bawah pangkat 2, berarti pangkat 1, maka kita tuliskan sebagai 10x dikurang 9. Maka jawaban untuk soal nomor 5 adalah hasilnya 2x kurang 7, dan sisanya 10x kurang 9, jawabannya di option C. Jadi demikian pembahasan soal untuk video kali ini, semoga bisa dimengerti dan dipahami. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.